Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita sejenak untuk mendengar firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 21. Demikian dinyatakan, oleh karena dunia dalam hikmah Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian firman Tuhan. Salah satu kelebihan dari Paulus yang mengaku bahwa dia bukanlah orang yang pintar dalam hal berbicara, sebagaimana orang-orang yang pintar dalam ilmu pengetahuan dan juga yang tergolong ahli filsafat di dalam hal berbicara dan ilmu pengetahuan. Dia adalah seorang yang mempunyai tubuh yang lemah. Dia juga sering kena penyakit. Sewaktu dia berkunjung ke kota Korintus, itu dia nyatakan kelemahannya, kecemasannya, dan juga ketakutannya akan kesehatannya. Tetapi walaupun demikian, karena semangat atau bimbingan Roh Kudus, dia tidak kendor, dia tidak mundur, dia tidak lemah dalam hal untuk memberitakan Injil. Walaupun dia dinyamai orang Ibrani yang disebut dengan si Peter, tetapi orang Ibrani, orang Yunani yang sering menuntut bahaya Yunani yang mengandalkan ilmu pengetahuan, yang menganggap remeh melihat akan kehadiran Paulus karena dia tergolong bertubuh yang lemah. Seakan-akan orang tersebut cenderung menilai bahwa Paulus adalah orang yang bodoh. Oleh karena itu, kesempatan yang demikian, Paulus memakai hikmat dari Allah untuk mempermalukan bagi mereka yang menyatakan diri yang pintar dan punya ilmu. Paulus terhadap orang Korintus melihat iman mereka yang sudah tercemar karena oleh yang mengandalkan ilmu pengetahuan dunia ini. Oleh karena itu, menurut Paulus itu adalah sia-sia ketika ilmu dan pengetahuan tidak berorientasi kepada hikmat Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit orang yang mau cenderung menjadi pengikut orang yang dinyatakan ahli-ahli dalam ilmu dan kepintaran, sehingga juga faktor menghambat iman mereka lewat bimbingan oleh Paulus. Tetapi tetap juga bahwa orang Kristen yang sudah komit kepada Yesus Kristus meyakininya karena dia ketahui dan yakini lewat percaya kepada Yesus akan berdampak berkat, bukan kepada hal-hal yang duniawi yang hanya semata-mata melihat ilmu dan kepintaran tanpa kurang bermakna bagi mereka. Sekali lagi, Paulus menyempatkan waktu untuk menjelaskan kepada mereka pengikut Yesus yang sejati, setiap orang yang tinggi hati lewat ilmu pengetahuan dan pelajaran akan direndahkan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika mereka dengan rendah hati, walaupun sebanyak segudang ilmu yang mereka peroleh, tetapi itu akan ditinggikan oleh Allah. Kadangkala kita terjebak dengan hal yang demikian. Ketika kita punya menyandang gelar karena kepintaran ilmu yang tidak cenderung dengan kehendak Allah,
berorientasi kepada kehendak Allah, kita cenderung untuk mendapat kehormatan yang sia-sia di dunia ini. Oleh karena itu, ibu bapak yang terkasih, bukan salah kita untuk memperoleh ilmu, mencari ilmu setinggi-tingginya, tetapi alangkah baiknya ketika ilmu yang kita peroleh semakin banyak kita ketahui, kita semakin rendah hati, semakin tunduk kepada Tuhan, apalagi menomorsatukan hikmat dari Tuhan dari segala-galanya. Biarlah di dalam hidup kita sebagai orang percaya, orang Kristen, hikmat yang dari Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Dan bukan berarti tidak berguna, ilmu sangat penting, tetapi biarlah di dalam hidup kita termasuk orang yang pintar, orang yang berhikmat, orang yang selalu rendah hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala bimbingan-Mu, firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah lewat firman-Mu yang kami dengar, supaya kami jangan terjerumus kepada hal yang hanya mengandalkan kepintaran dan ilmu saja tanpa berhikmat. Karena kami ketahui Bapa, segala sesuatunya yang terkandung di bumi ini semuanya adalah bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, bukan berarti tidak berguna, tidak penting mencari ilmu dan ilmu pengetahuan, tetapi biarlah Bapa, ketika kami semakin mendapatkan ilmu dan pengajaran, beroleh hikmat dari Tuhan. Karena itulah yang berkenaan di hadapan Tuhan. Jadikanlah kami Bapa orang Kristen, orang percaya, orang pengikut-Mu, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi titel yang kami dapati, semakin merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena kami lebih cenderung, lebih disebut, lebih berguna, berbakti bagi segala saudara-saudara kami, yaitu orang yang percaya dan orang yang berhikmat di hadapan-Mu. Terpuji, termulia nama Bapa. Di dalam nama Anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.